Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Sukmawati dari kelas karyawan semester 4 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Islamisasi disiplin ilmu kesehatan. Teknologi gerakan Islamisasi sains dan kampus dirancang dengan memadukan 3 pilar umat Islam yang dimotori oleh Dr. Muhammad Nasir. Beliau seorang pendiri NKRI, Perdana Menteri pertama pada zaman Presiden Soekarno yang memadukan kampus, masjid, dan pesantren. Integrasi 3 pilar, kampus, masjid, dan pesantren ini menjadikan program sains dan kampus menjadi sebuah percontohan di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Manfaat Islamisasi sains dan kampus dari segi ekonomi dibuktikan dengan lahirnya Bank Muamalah yang sekarang diikuti oleh bank-bank Islam lainnya, yaitu Bank Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah. Dengan Islamisasi akan melahirkan sarjana pemikir, sosok pribadi yang betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara hablum minallah baik, secara hablum minannas juga baik. Dunia dan akhiratnya didapatkan, bahagia dunia dan akhirat. Ilmu kesehatan tidak berdiri sendiri, tetapi harus diikat dengan agama. Dimasukkannya secara totalitas atau secara menyeluruh, dimasukkannya nilai Islam di dalam konsep-konsep ilmu pengetahuan. Ranah Islamisasi Islam dan kampus meliputi ilmu sains alam, ilmu sains sosial, dan ilmu humaniora. Yang termasuk ke dalam ilmu sains alam yaitu fisika, kimia, biologi, ilmu kesehatan, dan ilmu kedokteran. Yang termasuk ke dalam ilmu sains sosial yaitu sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan psikologi. Yang termasuk ke dalam ilmu humaniora yaitu ilmu filsafat, ilmu bahasa, dan sejarah. Nilai yang dibangun adalah sesuai dengan paradigma Islam. Islam tidak memisahkan sains dengan agama sehingga pengetahuan ilmu itu empiris, logis, dan berdasarkan wahyu, tidak hanya berdasarkan panca indera. Tidak hanya berdasarkan logika saja, tetapi juga hal-hal yang sifatnya berdasarkan wahyu masuk dalam bagian ilmu, sehingga ilmu itu mencakup ilmu yang lahir maupun yang batin, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ilmu dalam Islam tidak netral, tetapi ada muatan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai wahyu, termasuk alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam, ada nilai tauhid, yaitu menggabungkan antara alam dengan penciptanya. Islamisasi Islam menurut Najib Alatas, beliau tokoh dunia di Mekah pada tahun 1977 yang dihadiri oleh 313 sarjana-sarjana pemikir tokoh dunia, bahwa Islamisasi adalah pembebasan manusia dari unsur magik, mitologi, animisme, dan unsur-unsur dari kebudayaan kebangsaan, serta dari pemikir sekuler atau pemikir barat atas akal dan bahasanya. Intinya, Islamisasi itu kembali ke bentuk asalnya. Kehidupan barat memisahkan antara dunia dan akhirat, tidak kenal konsep-konsep wahyu, dan pemikirannya tersebut harus dihilangkan. Bahasan selanjutnya yaitu personal hygiene dalam perspektif Islam. Personal hygiene bukan hanya bersih secara fisik, tetapi suci dari hadas dan najis, dan bersih suci secara kesolehan sosial. Di antaranya, Islam menganjurkan menjaga kulit, yaitu dengan diperintahkannya berwudu minimal 5 kali dalam satu hari, membersihkan pakaian, membersihkan makanan, yaitu bersih dari bakteri, suci dan halal, menjaga kebersihan rambut, dan disiplin mandi. Mandi masuk ke dalam kategori ibadah. Orang yang masuk Islam diwajibkan mandi, selesai haid, selesai nifas juga mandi, dan orang yang mau ihram juga diwajibkan mandi. Personal hygiene selanjutnya yaitu menjaga sunnah-sunnah fitrah, menghilangkan kotoran dan bakteri, contohnya memotong kuku, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, hitan, menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan hidung. Secara medis dapat menangkal infeksi, virus, bakteri, dan berasal dari hidung. Menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan perut, sepertiga untuk napas, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk makan. Personal hygiene selanjutnya yaitu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Dalam hal ini diperintahkan untuk melakukan siwak. Siwak berasal dari pohon siwak atau pohon salvadora.
Manfaatnya yaitu menjaga stabilitas sosial supaya gigi kita menjadi bersih, sehat, dan kuat sesuai dengan hadis riwayat Masyai. Siwak pembersih mulut dan merupakan penyebab keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan sumber air. Bahasan selanjutnya yaitu konsep sehat dan konsep sakit dalam perspektif Islam. Pandangan Islam di sini yaitu pandangan yang sangat komprehensif atau pandangan yang utuh. Sehat tidak hanya dilihat dari aspek fisik atau lahir saja, tetapi dilihat dari aspek batin dan tidak tergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Asihah artinya beriringan dengan sifat afiat atau merupakan kesehatan mental, psikologis atau spiritual. Adapun perbuatan syirik yaitu akan melemahkan seseorang karena tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sehat walafiat, karena tidak ada karunia yang lebih besar setelah orang diberikan keimanan kecuali dia diberikan sehat, dan orang-orang sehat itu akan produktif. Jangkauan sehat dan sakit dalam Islam ada dua kategori. Satu, penyakit yang ada di dalam hati atau psikis, diantaranya ria, pamer, bangga, sombong, dan ujub. Yang kedua yaitu orang yang kena asam urat, darah tinggi, mah kronis, stroke. Dalam perspektif Islam tidak hanya didiagnosa dari sisi sumber penyakit saja, tetapi didiagnosa dari sisi kurang sedekah gara-gara sifat kikirnya dan dari sifat iri hatinya. Surat An-Nas berisi doa-doa untuk dibebaskan dari was-was yang berasal dari penyebab utama sakit mental yang disebabkan oleh syubhat atau keraguan-raguan, karena ragu-ragu datangnya dari setan yang melemahkan mental manusia. Yang kedua yaitu syahwat atau keinginan atau angan-angan. Sebab dorongan syahwat inilah kemudian terjatuh ke dalam kesirikan, kemunafikan. Ketika syahwat menguasai manusia, maka akan gelap gulita. Sakit fisik dalam Islam selalu dikaji juga di sisi kesehatan mentalnya. Bahasan selanjutnya yaitu Islam disiplin ilmu kesehatan. Adapun pengertian kesehatan lingkungan yaitu hubungan timbal balik antara lingkungan dengan kesehatan manusia dan juga manusianya sebagai pelaku kesehatan itu sendiri untuk saling mendukung tercapainya kualitas hidup manusia. Seorang muslim menempati kedudukan yang strategis dalam masalah kesehatan lingkungan karena fungsinya sebagai khalifah, dan manusia itu khalifatullah, melestarikan lingkungan, kewajiban setiap individu yang tujuannya untuk memakmurkan bumi. Allah melarang keras ketika manusia itu melakukan kerusakan di bumi. Allah menciptakan bumi dan seisinya, tujuannya itu dimanfaatkan dan jangan dirusak. Islamisasi kesehatan lingkungan adalah perspektif bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini untuk manusia dan untuk dimanfaatkan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membaca betul-betul tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakan adalah bagian dari iman. Nabi mengutuk orang yang membuang sampah sembarangan, meludah atau membuang kotoran di tengah jalan atau di bawah pohon rumput, orang yang berteduh atau di tempat hajat orang banyak, karena akan membuat penyakit dan mencemari lingkungan. Manusia dilarang untuk kencing sembarangan dan air mengalir, apalagi di air yang menggenang. Tidak boleh membuang hajat di atas sungai. Islam melaknat orang yang sengaja mencemari lingkungan karena dia merugikan orang lain. Di antaranya, satu, orang yang melakukan hajat di tempat orang yang lalu lalang atau fasilitas umum atau di tempat orang yang beristirahat. Yang kedua yaitu orang yang membuang sampah sembarangan, meludah di tempat beribadah atau masjid. Aktivitas kita menjaga kebersihan lingkungan itu sedekah. Contoh, menanam pohon, memakmurkan lingkungan bisa bermanfaat bagi alam, orang sekitar, dan seluruh manusia. Melakukan kesolehan sosial diantaranya mengharapkan surga. Contohnya, ada orang masuk surga karena menyingkirkan sampah dari jalanan. Kebersihan lingkungan itu fitrah manusia, sehingga budaya hidup bersih dalam segala hal mendatangkan kebaikan, sehat individu, sehat mental, dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan supaya memperhatikan kebersihan air agar tetap suci. Fungsi air yaitu untuk berwudu, untuk mandi, dan untuk keperluan sehari-hari. Sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha
wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Pembahasan selanjutnya yaitu kesehatan nutrisi atau gizi. Salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia adalah menjaga kesehatan dan kesejahteraan badan sekaligus berpengaruh terhadap jiwa kita adalah berkaitan dengan masalah nutrisi. Penting untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi serta mempertimbangkan aspek halal haram dan juga seimbang akan membawa kesehatan di dalam hidup kita, baik secara lahiriah maupun batiniah. Pengaruh dalam konsumsi nutrisi yang halal dengan cara yang baik berpengaruh terhadap diterimanya doa dan kesehatan jiwa. Kesehatan nutrisi adalah salah satu faktor penentu kesehatan dalam tubuh dan jiwa manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk membahasnya. Dalam perspektif Islam, nutrisi harus mengandung gizi. Dari sisi hukum, harus halal dan thayyib. Cara mengkonsumsi dengan cara yang benar atau seimbang memiliki prinsip qawama atau pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mubadir. Kita diperintahkan ketika makan menyebut nama Allah, ketika selesai makan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa gizi yang Allah berikan. Nutrisi yang baik ada keterkaitan dengan amal soleh sehingga menghasilkan menjadi muslim yang produktif. Kalau dia buruk dan cara haram akan menyebabkan masalah perilaku sosial yang buruk sehingga menjadi sosok yang dekat dengan api neraka. Bahasan selanjutnya yaitu karakteristik ilmu kesehatan Islam. Ciri-ciri kesehatan dalam Islam. Di antaranya 1. Ilmu kesehatan dalam Islam lebih menekankan kepada aspek pencegahan daripada pengobatan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pola hidup yang sehat kepada umatnya. Contoh, Rasulullah bersabda, jika di suatu daerah sedang terjadi sebuah wabah, maka jangan keluar dari sana ataupun memasukinya. Contoh yang kedua yaitu secara tersirat melarang kita untuk membahayakan diri kita sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, ilmu kesehatan dalam Islam berbasis penelitian ilmiah yang sudah terbukti kebenarannya agar dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Selain itu, ilmu kesehatan dalam Islam juga bersandar kepada Al-Quran karena Al-Quran adalah asyifa atau penyembuh yang dapat menyembuhkan penyakit jiwa maupun raga. Yang ketiga, holistik. Holistik yaitu didasarkan pada pandangan yang menyeluruh atau komprehensif, tidak secara parsial. Tidak hanya pandangan secara empiris saja, namun juga memandang dari sisi batin. Misalnya, bagaimana hubungannya dengan lingkungan sosial ataupun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena faktor batin pun dapat mendatangkan banyak penyakit. Keempat, Islam menekankan pola hidup yang sederhana dan seimbang, tidak berlebih-lebihan. Misalnya, ketika kita mengkonsumsi sesuatu, jangan melihatnya dari sisi kelengkapan nutrisinya saja, namun dari sisi kehalalannya juga. Dan janganlah berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu, jangan terlalu boros ataupun kikir. Yang kelima, di dalam kesehatan, Islam terdapat nilai ihsan bagi manusia dan ihsan berada di dalam proses. Misalkan ketika kita mengkonsumsi daging ayam, harus terdapat ihsan di dalam prosesnya. Bahkan saat kita ingin menyembelih pun harus terdapat ihsan di dalam prosesnya. Nilai ihsan adalah nilai yang tidak hanya memperhatikan kewajiban atau tugas di dalamnya, tetapi juga terdapat nilai ibadah dan tolong-menolong di dalamnya. Yang keenam, kesehatan dalam Islam juga mempertimbangkan halal dan haram. Pendekatannya pun dilihat dari sisi halal dan haram, baik caranya, sumbernya, dan bahannya pun harus halal. Yang ketujuh yaitu mempertimbangkan maslahat, baik maslahat yang bersifat pokok maupun maslahat yang bersifat pelengkap. Maslahat itu penting karena jika tidak maslahat akan terjadi banyak kerusakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.